Halo semuanya. Wah, eh kita kali ini pick a card reading ya, pilih kartu. Ini energi banyak orang, jadi bisa cocok bisa enggak ya, bisa berapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik, bisa vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya ya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Baiklah, sekarang judulnya tentang yang sangat menginginkan kamu. Wah. Kita pilih kartu ya, kita kepoin, kita lihat energi yang sangat menginginkan kamu. Pilih sesuai intuisi kamu, sesuai kata hati kamu ya. Tapi saran aku nonton aja setiap pilihan, karena ini kan energi umum, ini general. Jadi ya bisa aja energi kamu itu ngacak random di setiap pilihan kartu, dan mungkin aja berkaitan ya. Oke. Aku udah siapkan 2 pilihan ya. Ini pile 1. Oke. Wah, lucu ya. Ini pile 2. Kelihatan enggak? Ini pile 1. Ini pile 2. Oke, silakan dipilih ya. Yang butuh waktu lama buat milih, pause aja videonya ya. Tapi yang udah ready kita langsung aja. Ini pilihan pertama. Ini pilihan kedua. Oke. This is number 1 and ini nomor 2. Number 2 ya. Oke. Baiklah, ini aku simpan dulu. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari pile 1 pilihan pertama. Ini dia. Yang milih nomor 1. Ada kayak gini bentuknya. Baiklah. Kita lihat ya. Yang sangat menginginkan kamu. Oke. Ya. Oke. The moon energy, and then ada 6 of wands. Oke. Ini ada Knight of Swords. Kemudian ada Ten of Wands. Oke. Lalu ada Temperance, 2 of Pentacles, dan The Magician. Oke. Aries, Leo, Sagittarius ya. Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Ini yang kuat Pisces ya. Sagittarius, Taurus kuat juga. Leo, Cancer. Wah, Scorpio itu yang kuat. Jadi aku ngeliat yang sangat menginginkan kamu ini orangnya misterius ya, orangnya cool, dingin, atau dia nggak mudah terbuka sama siapapun, termasuk sama kamu. Dia banyak menyembunyikan rahasia, dia tertutup, termasuk soal perasaannya ya. Beberapa kalian di sini hubungannya nggak jelas, relasi nggak jelas,
Tapi ya gitu, ada koneksi yang kuat antara kamu sama dia. Aku rasa ini dia memendam sesuatu, ya, dan itu hanya dia yang tahu. Bisa tentang dia memendam rasa cintanya yang begitu dalam sama kamu, dia memendam rasa rindunya sama kamu, ya. Makanya orang ini sering stalking kamu, dia sering cari info kamu di media sosial, terutama kalian yang punya sosmed ya. Dia kepoin kamu terus, dia cari tahu tentang kamu, mau kamu off, mau kamu on, mau kamu nggak update atau kamu update juga ya, dia tuh selalu lihat-lihat sosmed kamu. Bahkan ya dia searching, dia nge-browsing, dia tuh ya mencari akun-akun yang berkaitan sama kamu di media sosial. Dan beberapa kalian di sini mungkin sudah ada komitmen sama yang lain, sudah punya orang lain. Dia tuh juga ngecek akun orang yang ada di sisi kamu. Contoh kalau ini ada yang udah nikah atau punya pasangan, ya dia kepoin akun pasangan kamu juga. Atau ya dia cari-cari tahu info kamu di akun saudara kamu, teman kamu, keluarga kamu, dan sebagainya gitu. Terus aku lihat orang ini mungkin beberapa kalian dealing sama seseorang yang keras. Ini kerasnya memang bisa karena tingkah lakunya atau ucapannya yang keras, bahkan ada yang kasar ya. Ada yang tukang ngeblok di sini, bisa vice versa. Jadi ya gitu. Dia nggak mau terhubung sama kamu di media sosial. Jadi kalau kamu mau komunikasi, mau berteman di sosmed, dia langsung nge-cut kamu. Dia say no gitu, dia nggak mau. Tapi diam-diam dia punya perasaan sama kamu. Atau memang ya dia ini orangnya keras kepala. Sebenarnya beban hidupnya itu berat ya. Dia punya banyak masalah. Ada di sini tentang masalah keuangan, masalah kesehatan. Banyak lah beban hidupnya, tapi dia kayak tetap menunjukkan kalau dia tuh kuat. Dia selalu menunjukkan dia baik-baik aja gitu. Makanya kamu ngelihat seperti kayak orang ini tuh kayak nggak ada hati nurani. Orang ini kayaknya terlalu selalu aja menanggapi hidup ini, padahal sebenarnya ya banyak beban, banyak masalahnya gitu. Terus aku ngeliat di sini ada seseorang yang dalam naungan magic atau ilmu hitam gitu, bisa dia atau kamu. Jadi kalau dalam naungan magic itu ya dia atau kamu ini ada yang di luar kendali ya. Jadi kayak menganggap sesuatu itu dengan rasa obsesi ya, dengan rasa yang penuh ambisi. Bisa karena seseorang ini ada di dalam naungan magic atau kamunya dibuat seperti itu. Jadi ini udah mengarah ke spiritual sih. Beberapa kalian merasa ada ikatan spiritual dengan dia. Ini bisa spiritualnya karena hal yang gak baik, atau ini spiritualnya karena memang ada hal yang lebih positif gitu. Contohnya dia sering doain kamu, dia sering mendoakan kamu, atau kamu yang seperti itu. Jadi ya kadang kita berucap dalam doa itu bisa jadi kenyataan gitu ya. Kita lihat lagi. Makanya ucapan ya, sengaja nggak sengaja juga itu bisa jadi doa. Contohnya ya, dia atau kamu ini ya berharap bersama, jadi ada kemungkinan bisa bersama gitu, atau salah satunya kayak gitu ya. Misal
dianya itu merasa kamulah satu-satunya buat dia. Dia misalnya bicara kayak, ya lo harus ngikutin apa yang gua mau gitu, atau kayak lo tuh bakalan bahagia cuma sama gue. Nah itu kan jadi doa, makanya kamu ngerasa susah lepas dari dia gitu, karena dia udah berucap seperti itu. Oke. Two of Pentacles. Ini ada Hierophant, ada Death, ada Six of Cups, Queen of Swords, ada The World ya, Eight of Wands. Oke. Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Lengkap. Yang kuat Taurus, Scorpio ya. Libra juga kuat. Di sini ada Leo, Cancer. Baiklah. So, aku ngerasa ini kuat banget tentang komitmen ya. Bisa komitmen dalam hal pernikahan, komitmen dalam hal ya hubungan yang terikat gitu. Entah dia atau kamu ini sudah ada yang berkeluarga. Jadi apa ya? Rasa itu dipendam ya. Bisa juga ini kan ada yang menentang, entah keluarga atau dipengaruhi orang lain. Dan aku lihat mungkin juga ada perbedaan ya, apalagi kalau beda pola pikir, beda keyakinan, beda kepercayaan ya. Mending kita diam aja meskipun kita saling cinta. Jadi dia diamkan kamu ya. Dia nggak banyak bicara, dia bersikap misterius. Dia tidak mau merespon kamu, tidak mau berkomunikasi dengan kamu. Bisa vice versa ya. Dan aku rasa kamu tahu ini siapa orangnya ya. Ini nggak asing sih. Beberapa ini sudah lama dikenal. Meskipun ini koneksi atau relasi biasa juga ya, kamu udah tahu dalam banget tentang dia. Dan aku rasa kalaupun ini bukan relatif lama, kamu tuh kayak udah lama banget kenal sama dia. Terutama di sini yang punya koneksi twin flame ya. Aku ngeliat di sini kuat banget energi twin flame. Jadi cinta itu dirasakan tidak tepat pada waktunya. Atau cinta itu dirasakan tapi banyak yang menghalangi. Ada tembok yang menghalangi kalian. Gitu. Jadi orang ini bingung, juggling, bimbang. Dia ngerasa ya, kalau sama lo nanti gimana? Apa gua bahagia? Apa gua bisa berjuang? Kayaknya enggak deh, gitu. Jadi dia ngekat kamu, dia memanipulasi perasaannya, dia tutupi rasa cintanya sama kamu. Padahal ini rindunya luar biasa ya. Kalau ini nggak ketemu luar biasa, dia kangen banget sama kamu, pengen banget kayak ya say hello, say hi, komunikasi gitu. Tapi ya mau gimana, kalau kita mulai pembicaraan ntar baper lagi, entah gimana gitu ya. Maksudnya ya gue takut aja nanti kalau perasaan ini semakin dalam gimana, kalau kita jalanin ke depannya gimana gitu. Tapi ternyata orang ini kebingungan. Orang ini ngerasa gue diamin nih perasaan ini, gue diam aja, pelan-pelan gue lepaskan diri dari lo ya. Jadi dia diam, dia banyak pasif. Cuma ternyata diam itu nggak menyelesaikan masalah, malah cinta itu tumbuh
dan ya dia semakin menginginkan kamu gitu. Jadi aku lihat di sini energi yang kuat, energi tentang memanipulasi ya. Apalagi ini yang dealing sama orang yang memang dia tuh tertutup, misterius, terus kayak apa ya, ada egonya gitu. Kalau orang seperti itu kan ya jadi memikirkan dirinya sendiri gitu. Dia lebih melindungi dirinya daripada berhubungan sama kamu yang rumit, yang ribet, ya mending gak usah gitu. Cuma orang ini merasa ya juggling, bingung, malah gua diemin, malah gua biarin ini perasaan kok gak hilang-hilang ya. Malah dia semakin sering stalking kamu, sering cari tahu tentang kamu ya gitu kak. Oke, kita lihat lagi ya. Pay attention to the red flags. Oke, baiklah. Patient. Retreat. Express your love. It's safe for you to love. Dan ada honeymoon. Baiklah. Jadi aku melihat di sini apa ya, orang ini tuh punya perasaan yang kuat dengan kamu ya. Meskipun dia sulit menunjukkannya, meskipun dia sulit mengutarakannya, tapi sebenarnya ya perasaan itu ada. Dia sayang banget sama kamu, tapi dia harus melakukan hal yang gak enak, dia harus menyakiti kamu karena keadaan gitu. Contohnya ya, kita tuh kalau bersama tapi saling menyakiti buat apa? Kalau ada orang lain itu gimana? Kalau kita beda gimana? Kalau gua belum siap gimana? Gitu. Jadi ya, aku lihat di sini ada juga tentang tabur tuai ya. Apa yang ditabur itu yang dia tuai. Dia memendam perasaannya, jadi ya dia ngerasain sakitnya. Gitu. Beberapa ini mungkin kasusnya sudah lama ya. Jadi dipendam perasaan itu, ya itulah yang ditabur ya. Jadi dituai rasa sakit itu. Terus di sini orang ini memang sangat bingung. Kamu tuh sebenarnya tidak salah ya, karena rasa cinta itu kan tumbuh gitu aja menurut dia ya. Cuma ya keadaan itu loh yang membuat dia jadi kejam sama kamu. Dia mengabaikan kamu. Dia merasa kayak gue takut sama karma ya. Terutama bagi kalian yang sudah punya orang lain. Dia berpikir, ya memang sih kita tuh saling cinta. Aku sayang sama kamu, tapi kamu ada orang lain atau aku ada orang lain. Kalau kita lanjut ya, karma itu kan bakalan mengikuti. Kita telah menyakiti orang lain, jadi daripada gue kena karma ya mending gak usah. Makanya gue dingin sama lo gitu. Dia bersikap mengabaikan kamu ya. Bisa vice versa. Dan kalau ini tentang family issue, entah keluarganya yang gak setuju, atau ya dia harus nurut sama keluarga, atau dia harus dipengaruhi sama yang lain. Ya ini tentang karma juga ya. Bisa karma dari keluarganya, dari leluhurnya. Jadi
roda karma itu berputar di kehidupan dia. Misalnya kayak keluarganya itu punya kehidupan yang gak enak ya, alhasil dia harus merasakan hidup yang gak enak juga di dalam keluarganya itu. Misalnya di dalam keluarganya itu banyak aturan, banyak sifat otoriter ya, yang mengatur-ngatur dia atau mengendalikan dia. Jadi ya dia terkendali oleh itu. Seperti itu sih. Jadi aku sih ngelihat ini beberapa kalian mungkin suatu saat bisa dipertemukan ya. Jadi kalau misalnya saat ini di masa-masa diam ya, jeda bukan berarti berakhir selamanya sih menurut aku, karena beberapa kalian itu suatu saat bisa ketemu, bisa ngomong dari hati ke hati. Ada yang mau diekspresikan satu sama lain tentang kejujuran hati satu sama lain, kayak gitu. Tapi ada yang berlalu begitu saja, dan ya rasa sakit ini sebagai pembayaran karma satu sama lain, entah karmanya dia atau karmanya kamu. Ya kita kan sebagai manusia ada aja karma dari diri sendiri atau dari keluarga kita yang diwariskan ke kita, seperti itu ya. Jadi ini buat file 1, aku bacain apa ya, huruf ya. Huruf ini mungkin ada dalam nama dia atau kamu, bisa vice versa. Ada huruf T, U, M, R, I, S, L, P, F, B, Z, E, C, W, D. Oke, ini file 1 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Kita lanjut ya. Ini file 2, pilihan 2. Yang milih nomor 2 ya. Oke. Sebelah sini. Baiklah. Kita lihat yang sangat menginginkan kamu. Oke. Oke. Ini ada kartu Three of Swords ya. Oke, Ten of Swords. Five of Pentacles. Ace of Cups. Three of Pentacles. The Empress. And then ada Ace of Wands ya. Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Ini banyak yang kuat. Libra, Taurus, Aries, Sagittarius, Scorpio ya. Yang paling kuat sih Libra. Jadi yang sangat menginginkan kamu ya, kalian itu cintanya bersegi-segi ya. Dia dan kamu ada dalam cinta segitiga atau segi 4 gitu. Kalian gak hanya berdua saja di dunia ini. Ya iyalah ya kan.
Kalian itu berbeda ya. Ini bisa beda finansial, beda keuangan, beda derajat, beda status, beda level, ya beda selera gitu. Kayaknya dia bukan selera kamu atau kamu bukan selera dia. Bisa beda agama, beda suku, beda ras, beda budaya, beda tradisi, beda usia, beda kedewasaan. Beberapa kalian ini dealing sama orang yang ya dia partner yang baik atau kamu partner yang baik buat dia. Ada yang rekan kerja, rekan belajar ya. Ada yang kayak dalam circle pertemanan atau teman tapi mesra. Ada yang ya ada yang single parent di sini ya, sudah pernah menikah atau menikah. Ya, aku ngelihat banget kamu sama dia beda ya. Mungkin kamu udah banyak pengalaman, dianya belum, atau ini vice versa. Cuma basically dia ngerasa kamu tuh orangnya asik ya. Kamu pun ngerasa ya gitu sama dia tuh, kalau ngobrol seru banget, kalau chit chat ya, ngobrol ngomong sama dia tuh seru, berfaedah, karena kamu bisa kasih advice, kamu ngerasa bisa ngasih banyak hal positif ke dia, atau ini kamu yang merasakan gitu. Dan aku lihat dia ini mungkin belum sedewasa kamu pola pikirnya ya. Dia banyak belajar ya, tentang hidup ini dari kamu. Mungkin ini orang yang sering kamu kasih nasihat, mungkin ini orang yang sering kamu bawelin, yang sering kamu cerewetin, atau yang sering kamu ceramahin gitu ya. Beberapa kalian itu memang orangnya memotivasi dengan cara bicara kamu. Kamu tuh membangun atau mensupport dia, membantu dia kah, membantu cuan, membantu uang ya gitu. Dia merasa kamu bisa diandalkan. Ini gak sekedar cinta dan sayang sih, ada juga rasa kagum. Dia kagum sama kamu. Ada seseorang yang kagum banget karena terkoneksi dengan sosok yang luar biasa ya, bijak. Kalau ini perempuan, kamu tuh keibuan. Kalau kamu laki-laki, kamu kebapaan. Jadi bersama kamu tuh ngerasa terlindungi ya. Mungkin kamu banyak ngomong dia seperti anak atau seperti adik ya. Ini ada kakak adik di sini. Gitu kak ya. Cuma dia ngerasa sakit mencintai kamu ya. Soalnya jauh dalam lubuk hati dia tuh sangat menginginkan kamu, tapi secara realita, secara kenyataan kayaknya susah lah, kayaknya sulit lah. Gua tuh kayaknya gak layak lah sama lo. Dan orang ini mudah dipengaruhi sama orang lain. Kadang ada gitu ya, beberapa kalian dealing sama orang yang dia merendah banget, dia merasa minder mungkin sama kamu, atau dia orangnya meninggi dalam arti dia tutupi kekurangannya, dia tonjolkan kelebihannya. Apa yang ditonjolkan ya kehebatannya gitu. Itu sebagai senjata dia untuk melindungi egonya, pride-nya, gengsinya. Jadi ya gitu sih. Sulit sih dia berjuang untuk kamu. Nah, Page of Swords, Two of Pentacles, and then ada Three of Wands, Magician, Chariot,
Page of Pentacles and Queen of Cups. Baiklah, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Ini yang kuat Cancer ya. Pisces juga kuat, sama Scorpio. Jadi aku rasa ini tuh orang yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Kalau kalian beda derajat nih, beda level, dia ngerasa kayak belum apa-apa gitu, kayak belum layak untuk kamu. Bisa vice versa. Tapi kalau memang ini berbedanya luar biasa, dia tuh seperti ada di persimpangan jalan. Dalam hati dia sayang banget loh sama kamu, pengen banget hidup sama kamu, pengen banget ya kamu tuh hanya jadi miliknya gitu. Soalnya ini kan cintanya gede sih, cinta, sayang, kagum, kan itu luar biasa, besar banget rasa seperti itu. Jadi orang ini punya dunia sendiri, punya ilusi sendiri ya. Dia sering banget berimajinasi tentang kamu, berimajinasi bisa memiliki kamu, mendampingi kamu di hidup ini. Dan apa ya, banyak sih hayalan dia, impian dia bersama kamu. Cuma kalau misalnya dia berhadapan dengan kamu, atau dia ngomong, atau dia ketemu kamu, itu kayak dia ngerasa benar-benar di luar kendali. Jadi ada orang yang seperti itu, kalau nggak ketemu, nggak bicara, itu menggebu-gebu banget, besar banget perasaannya. Tapi udah ngomong, udah bicara, udah ketemu gitu, ya kamu ngeliat dia tuh kayak kaku. Dia seperti orang yang, ini kok gengsinya tinggi banget ya, ini kayaknya orang yang gak nganggap gue deh gitu. Padahal kamu tuh sangat-sangat dia kagumi sebenarnya. Dan mungkin beberapa kalian dealing sama orang yang sensitif ya, dia baperan. Jadi orang yang baperan itu mudah sakit hati, mudah insecure, mudah terluka egonya gitu. Contoh, kamu ngomong tentang kehidupan kamu aja, dia ngerasa, duh, lo lebih hebat ya daripada gue, lo lebih baik ya, lo lebih bahagia ya daripada gue. Ya udahlah, gue diem. Jadi dia kaku, dia kayak bingung harus ngomong kayak gimana. Makanya dia lebih banyak mendengar jadinya daripada berbicara. Bisa vice versa ya gitu. Apalagi kalau dia lihat media sosial kamu, atau dia cari tahu kamu di Facebook, Instagram, atau di mana, dia ngelihat kamu tuh amazing banget ya, luar biasa, dia langsung kayak kikuk gitu. Dia langsung ngerasa, apa mungkin ya gue bisa sama lo gitu. Dia stalking kamu aja deg-degan gitu, ngerasa tertindas. Ngerasa apa ya, ini orang bisa loh emosionalnya di luar kendali. Apalagi kalau sensinya luar biasa, dikit-dikit moodnya berubah, dikit-dikit kayak ramah banget, tapi tiba-tiba dia mau kayak orang yang bener-bener ini, ya nggak bisa ditebak, kayak orang yang jadi ngebawa gengsinya aja, ngebawa egonya, jadi kayak orang yang bodoh amat gitu ke kamunya. Padahal ya sebenarnya kamu jadi pusat perhatian dia gitu ya. Ini ribet nih pile 2. Apalagi kalau yang dealing sama Cancer, atau kamu yang Cancer ya, cek Sun, Moon, Rising, Venus. Ini ada juga Libra, Taurus. Orangnya bisa aja misterius, ada miripnya dengan pile 1 ya, mungkin pile 1, 2 berkaitan. Cuma ini memang seseorang yang
bisa emosionalnya itu sulit dia kendalikan ya. Terlihat bisa friendly, bisa ramah sama kamu, tapi tiba-tiba kayak aneh gitu dianya. Itu sebenarnya karena dia sering banget memperhatikan kamu. Contoh ya, ketika dia lihat kamu sangat luar biasa, dianya merasa malu, dia merasa nggak seimbang, nggak selevel dengan kamu. Terus ya, kalau ini vice versa, misalnya kalian beda, dianya lebih daripada kamu, dia merasa kayak ngapain sih gue sama lo, ngapain sih gue suka sama lo, mending sama yang lain aja deh, yang nggak terlalu berbeda. Nah, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang itu sih, kamu mungkin deket sama yang lain atau kamu ada yang lain, itu bisa membuat dia cemburu walaupun ini hubungannya biasa aja ya. Jadi kalau dia stalking kamu di sosmed, dia langsung ngeliat-liat kehidupan kamu di media sosial, ya dia ngerasa kayaknya banyak deh yang suka sama kamu, kayaknya kamu deket deh sama si ini, kayaknya kamu punya orang lain deh, kamu kayaknya masih sama si ini deh, ya udahlah ngapain lagi lah sama lo. Nah dia gitu, dia ngebawa egonya lagi, egonya mudah banget terluka, jadi ya naikin lagi egonya supaya dia kuat sama eksistensi egonya itu sih aku lihatnya. Jadi sebenarnya orang ini diam-diam memusatkan perhatiannya sama kamu, seperti yang aku bilang tadi. Karena itulah dia sering salah tingkah. Makanya beberapa kalian ngerasa, dia kenapa ya? Kok dia tiba-tiba diam? Kok dia tiba-tiba kayak gini, kayak gitu? Ya mungkin ada ucapan kamu, sengaja atau nggak sengaja, atau ada tingkah laku kamu yang bikin dia tuh sakit hati. Ya meskipun kamu ngerasa itu sepele, tapi dia baperan. Gitu. Kamu posting foto atau kamu upload foto sama saudara aja, dia langsung netting, negative thinking. Kamu foto sama teman juga, dia langsung cemburu. Kamu deket sama yang lain, dia cemburu. Dia lihat sosmed kamu, ada misalnya orang lain yang komen-komen foto kamu, postingan kamu, atau ada yang like postingan kamu, dia langsung berpikir negatif. Dia langsung ngerasa kamu tuh gak bener, dia langsung ngecap kamu buruk. Jadi ya, dia kebawa egonya, dia tuh gak mau berjuang gitu. Complicated ya. Oke, kita lihat lagi. Jumping card. Okay. Unrequited love. Okay. Honeymoon. Chemistry. Hehe. Oh, give your relationship a chance. Pay attention to the red flags. Dan ada engagement. Jadi seperti yang aku bilang tadi, dia tuh khawatir, dia takut, dia tuh orangnya apa ya, sensi banget memang. Dia nggak mau mencintai sendirian, apalagi kalau ini nggak ada keterbukaan satu sama lain. Dia ngerasa kayak gue sayang sama lo nih, gue cinta nih sama lo, tapi gue nggak yakin gitu, apa kita bisa bersama, apa lo mau sama gue, atau gue aja kali ya yang bucin sama lo. Dia ngerasa gitu, padahal kamu udah menunjukkan kasih sayang kamu ke dia, cuma dia kayak pengen lebih daripada itu. Dia pengen lebih lagi kamu memperhatikan dia, dia pengen kamu lebih lagi ngasih effort ke dia. Makanya ini kalau kamu mengundurkan diri dari hubungan, dia nggak mau kejar kamu.
emang lu siapa, dia ngerasa gitu. Ego banget ya, gengsi gitu kak ya. Jadi kamu dibiarin aja, kalau lose kontak ya lose kontak aja. Kalau gua blok atau gua delete akun, ganti nomor, ya udah. Lo mau sama gue lagi ya lo cari gue dong. Nah dia ngerasa gitu tuh sih. Jadi dia khawatir untuk berjuang. Dia ngerasa kalau memang lo bisa berjuang, kenapa mesti gue ya? Kalau lo bisa, kenapa harus gue? Nah itu maksudnya. Ya nyebelin sih. Hmm. Cuma aku lihatnya sih kalian tahu, kalian sama-sama mencintai, kalian saling punya chemistry. Cuma ya gitu, dia tidak membuat sebuah kesempatan, dia tidak membuat ruang dan waktu untuk kalian bicara. Padahal hubungan ini pantas untuk diberi kesempatan lagi. Tapi aku lihat ini beberapa kalian ya, dealing sama orang yang sebenarnya dia jadi kayak kena karma gitu loh. Misal dia sepele nih sama kamu, dia ngerasa kamu tuh kayaknya nggak gimana-gimana, padahal kamu luar biasa, terutama untuk kamu yang orangnya bijak, dewasa, keibuan atau kebapaan gitu ya. Kalau memang kamu punya sesuatu yang positif gitu, harusnya kan dia sadar akan hal itu, tapi dia malah sepele sama kamu. Dia membiarkan kalian terpisah gitu aja. Dia ngerasa kayak ya udahlah. Atau juga kalau memang lo nya harus lepas dari gue ya udah gitu. Maksudnya kayak misalnya ada konflik nih, ada masalah, kalian memang jadi kayak terpisah gitu atau tidak bicara gitu, ya dia membiarkan masalah ini gitu aja, dia nggak mau menyelesaikannya. Dia ngerasa kayak ya kalau lo yang bisa nyelesain, kenapa harus gue? Kembali lagi yang seperti itu. Makanya dia biarin aja gitu, kamu lose gitu aja, kamu nggak sama dia, ya dia biarin aja. Dia nyaman dengan situasi seperti itu, bahkan ya dia bisa berpaling ke yang lain, dia fokus ke yang lain. Cuma ya kembali lagi, hidup ini kan harus berhati-hati juga loh sama karma ya. Seseorang yang sudah mensia-siakan kamu yang banyak memberikan hal positif, kamu yang banyak berkorban, terutama kamu yang banyak bersabar ya. Kalau dia sia-siakan kamu, kan semesta membalas perbuatannya. Dia merasa kehilangan gitu. Jadi orang ini tuh awalnya nggak terlalu pengen sama kamu, tapi sekarang kayak gue pengen banget gitu ya. Dia pengen banget, dia sangat menginginkan kamu. Beberapa ini ada yang punya rasa penyesalan. Mungkin ketika kamunya udah cuek sama dia, dia jadi nyesel. Ketika kamu udah punya kehidupan baru atau kamu sama yang lain, dia udah ngerasain sakitnya kehilangan kamu ya, dia ngerasa menyesal. Dia kayak merasa, kok bisa ya gue nyanyain orang kayak lo waktu itu. Harusnya kan gue nggak egois kayak gitu. Harusnya kan, apa salahnya gue berjuang, apa salahnya gue coba gitu. Sekarang gue tahu rasanya sakit karena kehilangan gitu ya. Mungkin di beberapa waktu ini dia baru dewasa ya. Sebelum-sebelumnya ini mungkin jiwanya kekanak-kanakan. Dia menganggap santai masalah itu, dia sepele sama hal kecil. Jadi terjadi sesuatu yang besar. Yang besar itu ya tentang rasa kehilangan yang luar biasa. Dia nggak nyangka sih sesakit ini kehilangan kamu. Sebelum-sebelumnya ya santai aja. Kalau memang nggak bisa ya udah. Kalau memang lo udah capek ngadepin gue ya udah, dia biarin kamu lose gitu aja. Tapi ya
semesta menyadarkan dia kalau dia udah sia-siakan orang yang berkualitas. Jadi dia luar biasa sih, sangat-sangat kehilangan kamu gitu. Oke. Aku bacain huruf ini mungkin ada dalam nama dia atau kamu. Ada huruf G, I, D, M, B, T, K, R ya, E, V, U, C, Y, A, W, W. Oke. Jadi ini file 2, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.